Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Lutfana Hasna dengan NIM C1AA20038 dari kelas 3B Prodi Sarjana Keperawatan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait sistem peredaran darah pada manusia. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem peredaran darah pada manusia. Nah, jadi sistem peredaran darah pada manusia ini merupakan sistem peredaran darah yang tertutup. Kenapa dikatakan tertutup? Karena darah itu mengalir pada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini ada 3 pada manusia. Yang pertama ada arteri atau aorta yang membawa darah bersih yang kaya oksigen. Yang kedua yaitu ada vena. Nah, vena ini yang membawa darah kotor akan karbon dioksida. Yang ketiga itu ada kapiler. Nah, kapiler ini merupakan pembuluh darah yang tipis menghubungkan arteri dan vena. Nah, selanjutnya untuk sistem peredaran darah ganda itu artinya darah yang mengalir 2 kali melewati jantung dalam sekali peredaran. Itu fungsi peredaran darah ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada transportasi. Nah, transportasi ini yang mengalirkan oksigen, karbon dioksida, hormon, dan enzim. Nah, yang kedua yaitu penjaga suhu tubuh. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penjaga suhu tubuh? Yaitu untuk mengontrol suhu tubuh agar tetap stabil. Yang ketiga ada perlindungan. Nah, perlindungan ini agar tidak terjadinya infeksi, dan yang terakhir itu ada penyangga. Nah, penyangga di sini merupakan untuk mengatur pH pada darah. Selanjutnya, teman-teman bisa dilihat untuk gambar jantung. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait definisi jantung itu sendiri. Nah, jadi jantung ini merupakan salah satu organ vital manusia yang terletak di dalam rongga dada. Nah, organ ini memiliki fungsi yang sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, jantung juga berperan dalam sistem sirkulasi dan berfungsi sebagai alat pemompa darah, kontraksi dan relaksi yang teratur dari otot-otot jantung untuk memungkinkan darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru dipompakan ke seluruh tubuh. Jadi untuk jantung ini terletak di antara paru-paru dan di atas diafragma di dalam rongga dada. Nah, ukuran jantung ini hampir sama dengan kepalan tangan orang dewasa dengan berat 220 sampai 260 gram. Di sini saya akan menjelaskan cara jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, bisa teman-teman lihat untuk gambarnya. Di sini menjelaskan tentang peredaran darah dari jantung ke paru-paru. Nah, begitupun sebaliknya dari paru-paru ke jantung. Baik, langsung saja mulai. Di sini saya izin menjelaskan di bagian jantung terlebih dahulu. Nah, sesuai yang tadi sudah saya jelaskan di PPT bahwa jantung itu terbagi menjadi 4, yaitu ada bagian atas disebut juga dengan atrium, di bagian bawah juga disebut juga dengan ventricle. Nah, atrium juga terbagi menjadi 2, yaitu ada atrium dextra atau kanan dan juga ada atrium sinistra atau kiri. Nah, baik, kita langsung saja mulai. Pada gambar di sini ya sudah terdapat angka dan warna. Di sini saya akan menjelaskan warnanya terlebih dahulu. Jadi untuk warna biru itu adalah vena, sedangkan yang berwarna merah itu arteri. Langsung saja ke penjelasannya. Jadi untuk darah itu berada di ventricle dextra akan masuk ke paru-paru melalui ataupun melewati katup pulmonal dan dibawa oleh arteri pulmonal masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru itu terjadi difusi. Nah, sebelumnya apa itu difusi? Difusi itu merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 letaknya di membran arteriol kapiler. Mohon maaf, letaknya di membran arteriol kapiler. Setelah terjadi difusi atau pertukaran antara O2 dan CO2, maka si darah akan masuk ke jantung ke atrium sinistra dibawa oleh vena pulmonal.
Jadi, yang membawa darah dari jantung ke paru-paru itu disebut juga dengan arteri pulmonal. Sedangkan yang membawa darah dari paru-paru ke jantung itu disebut juga dengan vena pulmonal. Nah, setelah darah masuk ke jantung, ke atrium sinestra, nah si darah ini akan dialirkan kembali ke ventricle sinestra melalui katup bicuspidalis. Nah, jadi untuk katup bicuspidalis ini atau bisa disebut juga dengan katup mitral merupakan katup yang memisahkan antara atrium sinetra dengan ventricle sinetra. Setelah si darah masuk ke ventricle sinetra, maka si darah akan dipompakan kembali ke aorta melewati katup aorta. Nah, dari aorta juga si darah akan ditransportasikan ke seluruh tubuh dari aorta ke arteri, ke arterior, ke kapiler. Di kapiler ini juga akan terjadi perfusi. Nah, apa sih perfusi itu? Nah, jadi perfusi ini pertukaran kembali antara CO2 dengan O2. Nah, setelah terjadi perfusi atau pertukaran kembali, maka si darah akan dilanjutkan ke venol, ke vena, dan akan masuk kembali ke jantung melewati vena cava supervisor bagian atas dan vena cava interior di bagian bawah. Nah, jadi dari kedua vena ini akan masuk ke jantung ke atrium dextra. Nah, setelah atrium dextra si darah akan kembali ke ventricle dextra, maka melewati katup tricuspidalis. Nah, setelah di ventricle dextra atau kanan, si darah ini akan kembali masuk ke paru-paru. Nah, begitulah perjalanan darah kita di tubuh. Nah, selanjutnya di sini ada gambar terkait jantung janin. Nah, jadi untuk prosesnya itu saya akan menjelaskan pada bagian sirkulasi darah janin dimulai dari darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi yang mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbicalisis yang terdapat dalam tali pusat. Nah, jumlah darah yang mengalir itu melalui tali pusat sekitar 500 ml per menit. Nah, kemudian melalui vena umbilicalis menuju liver melalui ductus venosus, kemudian darah mengalir ke dalam vena cava interior Kemudian darah mengalir ke dalam vena cava inferior bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh. Nah, dari vena cava inferior ini masuk ke atrium kanan. Kemudian sebagian besar darah akan dialirkan ke atrium kiri melalui foramen oval. Nah, sebagian kecil darah ini dari atrium kanan masuk ke ventricle kanan bersama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Darah yang berasal di ventricle kanan masuk ke paru-paru. Nah, tapi paru-paru ini belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan menuju aorta melalui ductus anteriosus Bode-Halley. Darah yang ke paru-paru itu bukan untuk pertukaran gas, nah tetapi untuk memberi makanan kepada paru-paru yang sedang tumbuh. Nah, darah yang terdapat pada atrium kiri kemudian dialirkan ke ventricle kiri dan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, selanjutnya darah yang berada di aorta ini yang kaya akan CO2 kembali ke plasenta melalui arteri iliaka. Nah, kemudian ke arteri umbilicalis untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya. Kemudian sirkulasi darah janin akan berulang kembali menerima nutrisi dan O2 dari plasenta melalui ductus venosus aranti menuju vena cava inferior yang kaya akan O2 dan nutrisi. Nah, begitulah teman-teman, saya menjelaskan terkait dengan perjalanan cara jantung memompa darah ke seluruh tubuh dan pada jantung janin. Nah, mohon maaf apabila ada dalam perkataan ucapan salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.